Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan mengunboxing handphone entry level terbarunya Samsung, yaitu Samsung Galaxy A03s. Handphone ini saya beli di Samsung Store yang ada di Shopee ya. Dan kebetulan saya beli di harga flash sale-nya yaitu Rp1.699.000. Dari harga resminya Rp1.799.000. Untuk flash sale-nya ini sendiri diadakan sampai tanggal 9 September ya. Jadi teman-teman yang mau beli juga buruan deh sebelum diskon flash sale-nya berakhir. Nah, langsung kita cek isi kotaknya teman-teman. Oh iya, selama flash sale kita mendapatkan bonus bundling kartu perdana dari Telkomsel juga ya. Untuk tampilan kotaknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di kotaknya ini kita bisa lihat ada keterangan berupa warna dari handphone yang saya beli ini yaitu berwarna biru. Kemudian RAM-nya 4GB dan internalnya sebesar 64GB. Lalu bagian belakangnya ini sebenarnya polos tapi ditempelkan dengan bonus kartu bundling dari Telkomsel. Selain daripada itu kotaknya polos-polos saja ya. Tidak ada hal menarik lainnya dari kotak ini. Oke teman-teman, langsung kita buka saja segelnya. Di dalam paket pembelian handphone ini kita akan mendapatkan pertama kartu Telkomsel yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian ada kartu garansi, kemudian ada unit handphonenya, lalu ada kabel USB Type-C, ada adaptor 7,8 watt dan terakhir kita akan dapatkan SIM ejector juga teman-teman. Handphone ini menggunakan desain Infinity V Display, triple kamera dan memiliki sensor fingerprint. Nah, ini dia tampilan cover belakangnya. Warna birunya lumayan menarik ya. Dan ini terbuat dari plastik yang memiliki tekstur yang membuat handphone ini tidak begitu licin di genggaman. Di bagian samping ini ada tombol volume dan tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor fingerprint. Lalu di sisi sebelah kirinya ada slot SIM tray. Kemudian di bagian bawah kita dapat temukan lubang speaker, port USB Type-C dan jack audio. Lalu di bagian belakang ada modul kamera dengan 3 lensa dan 1 LED flash. Untuk SIM tray-nya sudah menggunakan dedicated SIM tray ya, sehingga dapat digunakan bersama 2 kartu SIM dan 1 tambahan micro SD. Apabila memori internalnya yang hanya 64GB ini masih dirasa kurang. Untuk tampilan handphone ini secara umum sama dengan handphone Samsung zaman sekarang ya. Karena selain sudah berbasis Android 11, handphone ini juga sudah menggunakan UI versi 3.1 yang mana tampilannya sangat mudah digunakan untuk semua kalangan. Secara desain, tidak ada hal yang terlalu menonjol dari Samsung Galaxy A03s ini. Dan memang dengan harga yang hanya di angka 1 jutaan saja, saya rasa kita tidak perlu menuntut hal-hal yang premium untuk didapatkan dari handphone ini. Back cover dari handphone ini terbuat dari bahan plastik dengan kombinasi warna yang menarik, seperti warna biru yang saya punya ini. Walaupun handphone ini adalah handphone murahnya Samsung, namun Samsung tidak ingin membuat handphone ini terlihat murahan. Dapat kita lihat walaupun warna birunya ini sebenarnya doff, namun di sini Samsung membuat warnanya bergradasi sehingga warna biru di tengah dan samping handphone ini seperti memiliki perbedaan level kecerahan. Tergantung sudut pandang kita melihat handphonenya. Kadang lebih cerah yang tengah, namun kadang yang cerah adalah yang di sisi kiri dan kanannya. Kemudian bagian belakangnya dibuat bertekstur sehingga tidak licin walaupun tanpa tambahan casing. Membuat handphone ini menurut saya cocok untuk kegiatan yang agak ekstrim. Lalu back covernya juga terasa solid dan tidak terasa kopong saat dipegang atau dipencet-pencet. Proper lah pokoknya. Layar dari handphone ini menggunakan panel PLS LCD dengan resolusi 720x1600 pixel atau HD+, dengan luas 6,5 inci. Kembali lagi ke harga dan level kelas dari handphone ini. Kualitas layarnya pun sepertinya tidak perlu kita komplain.
Karena walaupun hanya beresolusi HD+, namun tetap terasa nyaman di mata. Baik untuk dipakai untuk menonton video, buka sosmed, baca-baca berita, sampai untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah kita. Buat teman-teman yang masih sekolah daring pastinya ya, handphone ini sangat nyaman untuk digunakan. Dan dari pengetesan yang saya lakukan, tidak ada terasa delay saat melakukan pengetesan pada layar handphone ini, teman-teman. Baterai dengan kapasitas 5000 mAh-nya membuat saya semakin yakin handphone ini dibuat untuk menunjang produktivitas penggunanya, seperti untuk dijadikan sebagai handphone admin toko atau online shop, atau sebagai handphone yang akan kita gunakan sebagai perangkat untuk sekolah atau ngantor dari rumah, yang mana akan berlangsung lama dan menguras daya baterai kita. Namun kita tidak bisa setiap waktu melakukan pengisian daya. Nah, handphone ini cocok banget untuk teman-teman, karena dayanya dijamin akan jauh lebih awet. Untuk performa dari handphone ini ditenagai oleh Helio P35 dan didukung oleh RAM sebesar 4GB dan internal memori 64GB yang bisa ditambah dengan memori eksternal sampai dengan 1TB. Untuk kemampuan dari handphone ini sendiri sebenarnya tidak membuat saya berekspektasi terlalu tinggi, mengingat handphone ini adalah handphone entry level. Namun demikian, Samsung tidak serta-merta membuat handphone ini menjadi apa-apa, perlu dimaklumi. Untuk penggunaan sehari-hari seperti bersosial media, berbalas chat, untuk mengerjakan tugas-tugas ringan, handphone ini bisa banget untuk digunakan. Bahkan jika dirasa bosan, handphone ini juga bisa dan masih asik jika digunakan untuk bermain beberapa game ringan seperti Fruit Ninja dan Subway Surfer. Kedua game tersebut saya rasa masih aman-aman saja dimainkan di handphone ini. Tidak terasa lag saat bermain dan responnya juga lumayan cepat. Saya juga mencoba bermain game Mobile Legends, namun grafisnya hanya mentok di grafis tinggi saja. Dan itu pun masih terasa frame drop dan lag yang lumayan saat dimainkan. Namun saat saya pindah ke grafis paling rendah, baru gameplay dapat berjalan lebih lancar. Untuk fitur NFC tidak hadir pada handphone ini. Namun pada seri A03s ini, Samsung telah menambahkan sensor fingerprint yang menjadi satu dengan tombol powernya, yang mana responnya menurut saya bagus dan memiliki respon yang lumayan cepat. Lalu fitur lain yang juga hadir pada handphone ini adalah fitur Edge Panel, yang sepertinya sejak fitur ini hadir di handphone Samsung membuat saya lebih mudah dan gampang melakukan multitasking, atau minimal memudahkan kita untuk menaruh shortcut aplikasi yang sering kita gunakan. Jadi menurut saya fitur ini sangat bermanfaat. Untuk speaker dari handphone ini masih menggunakan mono speaker, yang hasil suaranya lumayan bagus untuk handphone harga 1 jutaan. Untuk sampel suaranya bisa teman-teman dengar di video berikut ini. Handphone ini menggunakan 3 buah lensa kamera dengan lensa utama sebesar 13 megapiksel, lalu lensa makro 2 megapiksel dan lensa depth 2 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya menggunakan kamera dengan resolusi 5 megapiksel. Untuk hasil jepretannya sesuai level harganya juga ya. Detailnya masih dapat walaupun tidak di level terbaik. Lalu warnanya masih bagus namun agak sedikit mengalami penurunan grade warna, sehingga terlihat agak sedikit pucat. Dan dynamic range-nya juga lumayan bagus menurut saya. Lalu hasil gambar pada saat minim pencahayaan menurut saya kurang recommended. Karena tidak ada lensa ultrawide-nya, jangkauan lensanya terasa agak sedikit sempit. Untuk hasil videonya terasa sekali guncangannya saat kita merekam sambil berjalan. Kemudian detail dan warnanya agak sedikit kurang tajam. Untuk resolusi videonya sendiri dapat mencapai resolusi Full HD di 30 fps. Walaupun untuk hasil kameranya bisa dibilang sebenarnya
biasa-biasa saja ya. Namun untuk teman-teman yang mengambil foto hanya untuk sekedar iseng-iseng atau sekedar asik-asikan saja, kamera handphone ini masih bisa digunakan kok, tenang saja. Nah, teman-teman, untuk keseluruhan hasil pengetesan yang saya lakukan terhadap handphone ini, jelas handphone ini sangat rekomendasi di range harga 1 jutaan. Apalagi untuk teman-teman yang butuh handphone yang memiliki daya besar dan nyaman untuk digunakan di luar ruangan. Ditambah lagi RAM yang sudah mulai lega di handphone ini membuat multitaskingnya akan jauh lebih lancar. Jadi untuk teman-teman yang lagi cari handphone di range harga 1 jutaan, handphone ini jelas sangat rekomendasi untuk teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan saya pamit. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.